Aku baru ngeh, beberapa waktu yang lalu itu ternyata di antara kemunduran santri itu adalah karena santri itu dianggap terlalu sering ngaji taklim muta'alim. Ngono. Jadi senggari kowe ketok gobloke mergo awakmu keseringan ngaji taklim muta'alim. Ciri wong-wong. Lah sing mulang taklim, Mbah Yai, Mbah Yai Anwar Mansur, semua masa sepuh kita yang dibaca di bulan puasa adalah bayangno. Terus kita mau maksa orang untuk meyakini apa yang kamu yakini. Meyakini apa yang beliau-beliau yakini. Ya berat, nggak perlu. Wong Rasulullah saja tidak punya kemampuan untuk memberi petunjuk kepada siapapun. Beliau hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya mencontohkan bahwa pada akhirnya orang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk itu murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Wakadzalik, kamu juga perlu ngotot ini harus begini. Kamu harus nggak perlu ngapain. Yang penting kita ngaji ya ngaji saja. Sudah ya kita santri ya begini nih bentuknya. Do weso gak jelas panganan terong. Oh, tapi masih panganan terong gak patek jelas. Kone wis wayahe tenan. Wong genti acara dari yang awal itu menganggap kita ndak maju-maju, sesuk bahasan awake dhewe serada atraktif dianggap kemajuan. Kamu kok punya ini, kamu kok punya ini, kamu kok begini, kamu kok begini. Ganti acara wisan. Paham ora? Makanya tenang saja, ikuti prosesnya, nikmati situasinya. Oh, santai saja, tenang saja. Santri wis pancen ngono kuwi. Jek nyantri di salah-salahno goblok kowe kok manut kambek wong, kok tunduk kambek wong, kok ndingkluk kambek wong, kok ngesot kambek wong. Kamu syirik. Terakhir ngono. Ya, iki nyapo kowe iki? Saksrek, aku tuh gaji ya. Beliau-beliau para imam adalah orang yang memang benar-benar luar biasa. Tidak hanya keilmuannya yang sangat bermanfaat bahkan sampai hari ini, tapi bagaimana beliau berkeseharian, mulai zahadahnya, mulai istiqamah ibadah ubudiyahnya, kemudian selalu mencari solusi untuk kemaslahatan umat. Dan semua itu tidak ada tujuan lain kecuali ridha Allah Rabbil Aula. Rata-rata ulama-ulama yang belajar fikih itu hanya mengikuti fikihnya saja, tapi tidak mengikuti sifat-sifat beliau-beliau yang lain. Dari sekian banyak yang dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Sato, itu beliau lebih kepada menceritakan manakib-manakib al-a'immah atau tarjamah al-a'immah. Bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Imam Malik, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana Al-Imam Hasan Al-Basri, bagaimana Imam Hanafi dan lain sebagainya. Mungkin yang sangat populer adalah apa yang didahulukan oleh Imam Syafi'i di faidah itu. Di bawah itu ada faidah, kemudian menceritakan bagaimana Imam Syafi'i ketika ditanya yang wajib itu apa, yang lebih wajib itu apa, yang dekat itu apa, yang lebih dekat itu apa, yang mengherankan itu apa, yang jauh lebih mengagumkan itu apa, yang sulit itu apa, yang lebih sulit itu apa. Kemudian beliau menjawab dengan beberapa syair. Beliau mengatakan wajibun 'alan nasi ayyatubu lakin tarkud dzunubi aujabu. Kita semua diwajibkan untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebetulnya yang lebih wajib adalah memastikan kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kita lagi. Tobat penting, tapi menyesali dan
azam untuk tidak lagi menyentuh adz-dzunub itu jauh lebih penting. Wadahru fi halihi ajib wa ghaflatun nasi anhu a'jab. Semua yang terjadi dalam setiap momentumnya pada diri kita itu sungguh mengagumkan. Tapi yang jauh lebih mengagumkan, yang jauh lebih mengherankan adalah ketika kita lupa bahwa kita semua memiliki batas dalam hidup ini. Wa kullu ma tartaji qaribu wal mautu min kulli dzaka aqrabu. Semua yang kita harapkan itu mungkin sudah dekat. Tapi yang jauh lebih dekat adalah kematian. Semua harapan, semua keinginan mungkin sudah di depan mata, tapi sebetulnya jauh lebih dekat daripada itu semua adalah kematian. Wasabru fin naibati sa'bu lakin fawatus sawabi as'ab. Sebuah masalah, sebuah cobaan untuk membuat kita sabar itu cukup sulit, tapi jauh lebih sulit adalah nanti ketika kita tahu ternyata semua cobaan itu tidak menghasilkan sebuah pahala karena ketiadaan ridho dan sabar kita akan kepastian Allah Subhanahu wa taala. Semua musibah itu harusnya mendapatkan atau di dalamnya ada satu hikmah, kemudian menghasilkan pahala yang besar akan sebuah kesabaran. Itu pun sudah sangat sulit untuk kita lakukan, tapi jauh lebih membuat kita menangis nanti adalah ketika semuanya terjadi, kita panik, kita nangis, kita jatuh, dan ternyata di ujungnya kita juga tidak mendapatkan pahala apapun dari Allah Subhanahu wa taala bi'adamir ridha wasabri alal masaib wan naibat. Kira-kira begitu. Terus terusannya apa? Oh. Fata'allaman lillahi ilman nafi'a in kunta tatlubu mulka daraini atala. Fata'allaman mongko bibinawa teman sapa sira. Fata'allaman mongko bibinawa teman sapa sira lillahi karena Allah ilman ing ilmu nafi'an kang manfaati apa ilmu. Ilman ing ilmu nafi'an kang manfaati apa ilmu. Sudah yang paling penting bagi kita semua terus mencoba, meraih, mencari, berjuang untuk mendapatkan ulumin nafi'ah, untuk mendapatkan ilman nafi'ah. In kunta lamun ana sira iku tatlubu nubrih sapa sira, artinya pancen golek tenan mulka jaraini ing kraton ing dalem donya lan akhirat. I'dala kang mulya apa mulku. I'dala kang mulya apa mulku. I'dala kang mulya apa mulku. Mestine tulisannya gak ngono. Nek i'tala tulisannya ngono iku malah kesane kaya i'tila, kaya master. I'dala kang mulya apa mulku. Makanya teng lebet niku wonten bait yang selalu dibacakan oleh Mbah Yaitin dalam beberapa kesempatan kala itu. Beliau selalu menyitir dawuh ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Kamu harus ngaji. Karena dengan keilmuan yang kamu dapatkan, kamu akan menjadi pribadi yang sangat menarik dan istimewa. Dan insya Allah itu adalah tangga, itu adalah sarana untuk semua hal yang terpuji fid daraini, terpuji di dunia dan akhirat. Wa kun mustafidan kulla yaumi ziyadata minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Dan jangan pernah puas dengan apapun yang mungkin kita capai hari ini. Apapun yang mungkin kita fahami hari ini. Teruslah untuk istifadah. Teruslah untuk meningkatkan kemampuan kita setiap hari. Dan jangan lupa untuk
mencari hal-hal yang berfaedah dalam setiap kesempatannya. Pokok di sana ada potensi pengetahuan yang membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bosan, jangan sampai kita lelah, jangan sampai kita malas. Ngaji adalah sesuatu hal yang sangat istimewa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ahabba yang dura ila utaqaillah minan nar, fal yang dur ilal muta'allimin." Siapapun yang pengen lihat orang-orang yang terbebas dari api neraka, coba lihat fal yang dur ilal muta'allimin. Coba lihat para santri itu. Bagaimana tidak, kata Rasulullah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin yakhtalifu ila babil alim illa kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanah. Demi Allah, setiap santri yang berjalan untuk menghadap kepada kiainya, kepada gurunya, kepada ustadznya, itu setiap jangkahnya, setiap langkahnya, dia tercatat melakukan ibadah penuh 1 tahun. Wa bana lahu bi kulli qadam madinatan fil jannah. Setiap 1 langkah akan terbangun kota yang sangat indah untuknya di surga nanti. Wa yamshi 'alal ardi wal ardu tastaghfiru lahu wa yumsi wa yusbih maghfuran lahu. Bagaimana tidak selamat dari neraka? Wong setiap kali dia jalan, semua tanah yang ia injak akan selalu memohonkan ampun untuknya. Dan dia bangun tidur, mau istirahat dalam kondisi selalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu betapa luar biasanya yang namanya santri. Maka jangan ragu untuk terus ngaji, untuk terus nyantri. Ta'limuhu lillahi khairu ibadati wa khilafatin wa wirasatin fatawassala. Setelah ngaji itu yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana ngaji ini membuat sahibahu al-khasyah wa tawadu. Bagaimana kita sebagai santri itu terbangun rasa khasyah kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbangun rasa takut, rasa takwa di setiap pergerakan kita akan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lahirlah tawadu. Sadar diri, rendah hati, betapa lemahnya kita, betapa banyaknya dosa kita, betapa sembrononya kita, betapa banyak waktu yang sudah kita buang, betapa kita masih jauh dengan para pendahulu-pendahulu kita, dan harus melahirkan nasihah lil khalqi. Bagaimana seorang santri itu semua pergerakan, pikiran, omongannya itu semuanya adalah kemaslahatan untuk orang banyak. Makanya seorang santri tidak pernah dilahirkan untuk dirinya sendiri sebetulnya. Seorang santri itu memang ditakdirkan untuk banyak bermanfaat bagi orang lain. Karena dari awal dia harus membangun an-nasihah lil khalqi. Jangan sampai ngajinya membuat orang lain itu tertekan, ngajinya membuat orang lain itu tidak mendapatkan jalan keluar, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya harus ada di sana selain khosyah untuk dirinya sendiri, tawadhu untuk dirinya sendiri, kemudian nasihah lil khalqi, katakan wasyafaqah alaihim. Belas kasih, kepedulian, kepekaan terhadap orang lain itu harus tumbuh dalam benak seorang santri, dalam jiwa seorang santri.
Kemudian harus juga menghasilkan husnil muamalah. Husni muamalatillah, kalau bahasanya Syekh Abu Bakar Sato. Di sana seorang santri diminta untuk memastikan semua amaliyahnya itu lillahi ta'ala. Dan jangan sampai ada santri itu tidak punya amanah. Lam yu'taman. Mafihi amanah. Tidak bisa dipercaya. Jangan sampai ada santri gak bisa dipegang omongannya. Tidak bisa diikuti langkahnya. Dan yang pasti mukhalafatin nafsi wa mubayyanati syahawat. Santri harus punya kemampuan untuk menekan nafsunya, untuk mengerem semua keinginan-keinginan duniawiyahnya. Itulah insya Allah yang disebut dengan ilmun nafi'. Kalau kata Mbah Yai, ilmun sing yuqarribuna jami'a ilallahi azza wa jalla. Pokok sebuah keilmuan, apapun itu bentuknya, bisa pelajaran apapun, bisa model apapun, dan bisa belajar dimanapun, yang penting punya kemampuan untuk mendekatkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'limuhu utawi mulangake ing ilmu. Setelah kita nyantri, kita ngaji, dan kemudian kita sudah dianggap pantas oleh guru-guru kita, maka kita coba untuk nasyril ilmi. Ta'limuhu utawi mulangake ing ilmi. Lillahi karena Allah iku khairu ibadatin, luweh bagus ibadah. Wa khilafatin, lan luweh bagus penggantine Kanjeng Nabi. Wa khilafatin, lan luweh baguse penggantine Kanjeng Nabi. Wa wirasatin, lan pewarise Mbah Kanjeng Nabi. Fatawassala mongko gawe lantaran temen sapa sira. Fatawassala mongko gawe lantaran temen sapa sira. Dawuh Mbah Kanjeng Nabi, ma'afadal muslim akhahu faidatan afdula min hadisin hasan balaghahu faballaghahu. Tidak ada yang jauh lebih berfaedah bagi kita sebagai orang muslim yang kayak hadis yang bagus, omongan yang baik, ajaan yang baik, katakan dakwah yang nyampe ke telinganya, kemudian ia pahami, dia amalkan, dan diteruskan ke generasi berikutnya. Sebuah keilmuan yang kamu tangkap, kamu pahami, kemudian kamu amalkan, kamu bagi ke orang lain, itu adalah sesuatu hal yang sangat istimewa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di hadis yang lain beliau mengatakan kalimatun minal khair yasma'uha fayu'allimuha wa ya'malu biha khairun lahu min ibadati sana. Sebuah omongan yang baik, kalimah-kalimah yang bermanfaat, yang ia dengar kemudian dia share, dia bagi ke orang lain, sambil dia terus berusaha mengamalkan kandungan daripada kalimat tersebut, itu jauh lebih baik daripada dia hanya serius ibadah selama setahun. Bagaimana tidak li'anat ta'lim al-istighal bitakmilil qalbi wa tadhirihi alladhi huwa asyrafu ma fil insan.
Karena apapun, ketika kamu share sebuah kebaikan, ketika kamu bagi sebuah kebaikan yang diambil sumbernya dari Al-Quran dan ahadisin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah sebuah proses yang istimewa yang kamu lakukan, adalah sebuah jariyah di mana kamu punya kemampuan untuk ikut-ikut menata, memperbaiki, menjaga umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sangat istimewa. At-ta'lim khairu khilafatin minal maula. Mulang itu berarti menjadikan muallim, menjadikan seorang kiai, seorang panutan, atau mengangkat beliau-beliau sebagai pengganti Allah Subhanahu wa taala, manna alaihi biha biwasitati habibihi, yang secara pasti tidak bisa tidak harus lewat jalur kekasih Allah, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil fal muallim khalifatullah wa rasulih. Seorang guru, seorang kiai merupakan pengganti Allah dan utusannya. Ja'alahullahu wasitatan bainahu wa baina khalqih. Ini adalah jalur paling penting penghubung antara dia dengan Tuhannya. Makanya Rasulullah mengatakan khulafai ala khulafai rahmatullah, ala khulafai rahmatullah. Semua pengganti saya pasti akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, "Waman khulafauk?" Siapa pengganti panjenengan? Qal alladzina yuhyuna sunnati. Orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, wa yu'allimunaha ibadallah. Dan kemudian mengajarkannya, memberitahukannya, mencontohkannya kepada orang lain. Itu adalah khulafai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajih kalamal qaumi ghaira mukhatti'i wa mualliman waqir wa lasta mujadila. Wajih majahono sapa sira. Apa nek manane ngono? Wajih majahono sapa sira. Maksudnya gini loh. Kasih penjelasan yang konkret, kasih alasan yang jelas, kalamal qaumi ing dawe ulama, kalamal qaumi ing dawe ulama, ghaira mukhattiin hale ora nyalahake sapa sira, ghaira mukhattiin hale ora nyalahake sapa sira. Ini merupakan satu adab yang penting bagi kita ketika mohon maaf para kiai kita mungkin secara al-bajihi, apa ya, secara cepat otak bodoh kita, otak terbatas kita menangkap ada yang keliru dari masyayikh kita, dari guru-guru kita. Maka kita harus cepat-cepat untuk cari ilat yang tepat, cari alasan yang tepat, cari penjelasan yang tepat, atau bahkan kita harus malah meningkatkan mutolaah kita untuk menjawab keraguan-keraguan yang terlintas dalam benak kita atau keusilan-keusilan yang terjadi pada otak kita. Wajih kalamal qaum ghaira mutakhattiin, hale ora nyalahake sapa sira, ghaira muattiin, ghaira mukhattiin, hale ora nyalahake sapa sira. Jangan cepat-cepat kemudian kamu karena ngajimu takrib misalnya, moro-moro terus awakmu ngomentari orang yang ngajinya sudah menjadi perilakunya, yang ngajinya sudah
Jauh di atas itu. Orang-orang yang candak cekele, muhadzab, minhaj, paling tidak mahali. Terus kemudian dikomentari orang yang ngajinya hanya Sulamut Taufik. Bukan berarti Sulamut Taufik tidak. Tapi keterbatasan pemahaman kita lah yang kemudian kadang-kadang membuat telinga kita, otak kita menyalahkan apa yang dilakukan oleh para guru-guru kita. Paham nggak maksudnya? Jadi karena keterbatasan kita, kadang-kadang otak kita usil, kok gitu ya? Nyapo ya kok ngono? Lah, sebagai santri yang baik, kamu akan punya taujih di sana. Kamu punya langkah untuk memberikan alasan yang tepat untuk langkah-langkah beliau. Bikasratil mutala'ah wal mudzakarah dan lain sebagainya. Wa waqir lan ngegungno sapa sira, mencolot ya. Wa waqir lan ngegungno sapa sira mualliman ing guru. Walasta lan ora ana sira iku mujadilan kang madoni. Jangan tergesa-gesa membantah, tapi terus angkat setinggi-tingginya guru kita. Insya Allah kita juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil begini. Dawe Syekh Abi Bakar Sadar, idza jalasta baina yadayil muallim, ketika kita berada di hadapan guru-guru kita, yambahi an tulahidu annahu majlisu Rasulillah. Kita penting untuk belajar membayangkan ini satu di antara majelis yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula para sahabatnya. Supaya apa? Liyazdada ihtiramu kalahu. Supaya kita mudah untuk meningkatkan ihtiram kita, tabjil kita, ikram kita, ta'zim kita terhadap guru-guru kita. Bahkan sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa yambahi an kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in. Makanya tidak heran kalau misalnya ada beberapa orang kemudian ketemu dengan guru-gurunya setelah sekian lama tidak ketemu bawa sesuatu, entah itu gula, entah itu teh, entah itu kopi atau bahkan uang atau apapun. Biasa kan seperti itu. Itu mungkin akan sangat sulit untuk diterima oleh logika beberapa teman-teman yang ya tapi memang selalu seperti itu, guru-guru kita selalu kita lihat seperti itu. Ya memang selalu seperti itu. Kami melihat guru-guru kami ya seperti itu dari dulu. Saman pernah ingat ninglis ndawuh nih masalah nyangoni beberapa guru-gurunya Mbah Yai apa tidak? Masih ingat ketika kita apa itu? Halakoh ya, halakoh menjelang 1 abad ya. Ya begitu, guru-guru kita mengajari kita seperti itu. Bahwa apa yang kita capai semua ini adalah murni barokah daripada beliau-beliau. Dan kita tidak akan pernah lupa itu. Jadi ketika beliau atau hanya sekedar anak-anak beliau kemudian datang atau memanggil, ya pasti kita akan dahulukan dan kita akan kalahkan semuanya untuk itu semua. Dan memang selalu seperti itu. Ini tidak ada aturan yang tertulis, tidak ada. Tapi kita hanya melihat guru-guru kita seperti itu. Dan pada akhirnya beliau mencapai apa yang beliau capai. Dan kami, kita, saya, kamu semua juga ingin mendapatkan apa yang beliau dapatkan. Keberkahan, kemanfaatan, paham gak? Tidak hanya barokah, tapi ini adalah sebuah kemanfaatan. Sebuah keistiqomahan. Dan lain sebagainya. Ternyata dari sekian banyak proses yang beliau lakukan, diantaranya adalah itu. Maka kami akan mencoba untuk melatih diri, melakukan hal yang sama. Kira-kira begitu. Ngono ku yo angel, artinya yo angel dan itu enggak masalah. Toh misalnya nuwun sewu, kita memberi sesuatu terhadap, misalnya kita ke Mbah Yai misalnya, memberi sesuatu kepada Mbah Yai, buat apa? Logikanya, buat apa? Dan apa yang bisa kita berikan ke Mbah Yai? Iya kan? Golek apa yo Mbah Yai kanggo awakmu? Ka ono. Tapi dari dulu
Karena ba'dul mutaqaddimin dari dulu para ulama-ulama terdahulu idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in. Selalu membawa sesuatu. Seru loh. Kita punya pisang, kita bawa pisang. Oh iya toh. Bayai-bayai kuno kan ngono iku, iya toh. Lah saiki nu dadak mampir Indomaret wis ora ono evote belas, Lah iya, lek mbiyen kan gak. Bagaimana mau sowan kiai, dia kemudian naik kelapa, ya kan? Dia bawa kelapa, dia punya tebu, dia bawa tebu. Lho saestu kula mbiyen almarhum Mbah Mungit Blitar iku anggere rene nggawa tebu. Mek telu, mek loro, tapi ya sing mangan aku lah. Aku biyen ya ora paham karepe apa wonge, tapi aku seneng. Nah, iya. Ternyata ya ono tenan dalile. Makanya di mana-mana kita selalu ya kayak kemarin saya sampaikan bahwa sebagai seorang santri jangan sampai kita lupa untuk berdoa Allahumma stur aiba muallimi anni wa la tudhib barakata ilmihi anni. Ya Allah, saya sebagai santri jangan sampai kemudian saya tahu, saya ngerti, saya melihat kelemahan guru-guru saya. Dan tolong jangan sampai saya tidak mendapatkan keberkahan beliau-beliau, guru-guru saya. Nah itu. Dawi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saja. Beliau mengatakan, kuntu atasaffahul warakah baina yaday Malik tasaffuhan rafiqah haibatan lahu. Saya ini ketika ngaji di hadapan Imam Malik, gak kayak kamu. Di hadapan Mbah Yai, utah-utan. Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i dengan segala keistimewaan yang beliau miliki. Imam Syafi'i itu ngaji posisinya sudah hafal Quran, sudah hafal Muwatta, sudah sangat istimewa. Itu pun beliau kalau mau membalik kitabnya, beliau akan balik dengan sangat hati-hati. Sangat hati-hati supaya Imam Malik tidak dengar lembaran-lembaran yang beliau balik karena menghargai gurunya. Wah kamu sak gak jelas. Oh. Ya tapi ya ben gak apa-apa supaya beda antara Imam Syafi'i mbek awakmu paham ora ya bagus. Begitu pula yang dilakukan oleh muridnya Al-Imam Ar-Rabi. Beliau mengatakan sepanjang beliau nyantri belum pernah beliau minum di hadapan Imam Syafi'i. Karena menghargai gurunya. Wah kita makan bersama biasa. Tapi gak apa-apa, lagi-lagi ya ben beda dhewe kambek Imam Rabi Mulai podo malah dadine podo imame malah bahaya. Nah, kira-kira begitu. Wagir mualliman walasta mujadilah. Hari ini sampean harus tahu betapa banyaknya teman-teman di luar sana kemudian mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan. Kamu itu ngapain? Kita ini sama-sama manusia. Di hadapan Allah kita tidak ada bedanya. Kita ini sama. Kenapa kamu memperlakukan orang sampai seperti itu? Sekarang banyak yang bertanya seperti itu. Padahal mulai halaman pertama kemarin kita sudah mulai ngerti bahwa kita sebeda itu dengan beliau-beliau. Bagaimana mungkin sama? Lawang ada orang yang semalamnya sholatnya 1000 rakaat. Kita ini 20 rakaat saja panik. Gustafa mulai lemes kemudian membaca suratnya agak lambat. Itu sudah membuat kita, ada apa ini? Waduh, bagaimana ini? Aku itu jamaah seng bilali. Jamaah seng imami enak, sapa jenenge? Kiwam, seng bilali Faiz. Faiz, ya maklum ya, pancen barang yang paling penting untuk kita hindari itu bodoh. Dia tidak mampu ngimbangi apa yang dilakukan oleh imamnya. Bedakan bagaimana cara baca Gustafa ketika jamaah Isya, ketika witir, ketika taraweh. Beda semua itu speednya, paham ora? Speednya dan sebagainya. Dan kita sebagai makmum kudu ngimbangi kuwi. Iki gak. Faiz bikin momentum sendiri. Jadi tidak menyesuaikan apa yang dilakukan oleh imam. Makanya seorang santri butuh yang namanya kecerdasan.
Yang kedua, butuh yang namanya dan kecerdasan itu bisa dibuktikan dengan adaptif. Kemampuan dia beradaptasi dimanapun dia berada dan dengan siapa dia bicara. Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Al-Khalifatu Al-Ula. Bagaimana kemudian kita merasa sama dengan beliau-beliau? Di mana Imam Syafi'i misalnya. Kayak kemarin ada orang ngomong, nggak ada imam-imaman. Nggak ada panutan-panutan. Yang ada adalah Rasulullah. Kita kenal Rasulullah dari siapa? 1400 tahun yang lalu. Beliau meninggalkan kita. Laulal ulama ma'araftul anbiya. Tanpa beliau-beliau kita tidak akan pernah kenal siapa para nabi. Tidak ada. Yang penting apa yang ada pada Bukhari, apa yang ada pada Muslim, dan kitab-kitab sunnah yang lain yang sahih. Di luar itu tidak ada. Agama ini adalah agama dalil. Loh, mohon maaf, Imam Bukhari itu masih cucu muridnya Imam Syafi'i. Iku mek muridnya alumni nih Imam Syafi'i. Kemudian kamu menafikan Imam Bukhari dan tidak terima kasih terhadap Imam Bukhari dan merasa bahwa yang penting Rasul. Iya, kita tahu semua. Tapi yang menjaga itu semua, kemurniannya, kebenarannya, itu kan harus kita terima kasih juga. Tapi itu sulit dan kita juga nggak perlu maksa orang untuk kemudian meyakini apa yang kita yakini, memahami apa yang kita pahami, melakukan apa yang kita lakukan. Tenang saja, santai saja. Yang penting kita sebagai santri punya langkah dan kita meyakini langkah kita. Yang penting semuanya tidak mukhalifun lish syariah. Oke? Wis kira-kira ngono kuwi lah. Terus wastafsir apa nih? Aku ngomong nih kuwi. Aku baru beberapa waktu yang lalu itu ternyata di antara kemunduran santri itu adalah karena santri itu dianggap terlalu sering ngaji taklim muta'alim. Ngono. Jadi senggari kowe ketok gobloke umurku awakmu keseringan ngaji taklim muta'alim. Ciri wong-wong. Lah sing mulang taklim. Mbah Yai, Mbah Yai Anwar Mansur, semua masyaikh sepuh kita yang dibaca di bulan puasa adalah bayangno. Terus kita mau maksa orang untuk meyakini apa yang kamu yakini. Meyakini apa yang beliau-beliau yakini. Ya berat, nggak perlu. Wong Rasulullah saja tidak punya kemampuan untuk memberi petunjuk kepada siapapun. Beliau hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya mencontohkan bahwa pada akhirnya orang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk itu murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Wakadzalik, kamu juga perlu ngotot ini harus begini. Kamu harus nggak perlu ngapain. Yang penting kita ngaji ya ngaji saja. Sudah ya kita santri ya begini nih bentuknya. Do weso gak jelas panganane terong. Oh, tapi masih panganan terong gak patek jelas. Kone wis wayahe tenan. Wong ganti acara dari yang awal itu menganggap kita ndak maju-maju, sesuk mbasan awake dhewe rada atraktif dianggap kemajuan. Kamu kok punya ini, kamu kok punya ini, kamu kok begini, kamu kok begini. Ganti acara wisan. Paham ora? Makanya tenang saja, ikuti prosesnya, nikmati situasinya. Oh, santai saja, tenang saja. Santri wis pancen ngono kuwi. Jek nyantri di sewalah-salahno goblok kowe kok manut kambek wong, kok tunduk kambek wong, kok ndingkluk kambek wong, kok ngesot kambek wong. Kamu syirik, terakhir ngono. Ya, iki nyapo kowe iki. Saksrek, aku tuh gaji ya. Ante, kenapa? Nah iya, aku kadang-kadang ya lucu ya itu gue, ini gak masalah, Lagai. Menarik. Sementing
Ya, semoga-moga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan istiqamah kepada kita semua. Wastafsir al-ustadha watruk mabada libadihi. Loh lah iki ono iki libadihi fahmika min kitabin was'ala lagi. Wastafsir lan mertelakno sapa sira al-ustadha. Oh ngene, penake ngene. Wastafsir lan amriyo pertelo sira. Tanya. Wastafsir lan amriyo pertelo sapa sira. Al-ustadha ing ustadz watruk lan ninggalo sira ma ing barang badakang katon utawa pertelo apa ma libadihi fahmika maring kawitane paham ira utawa pemahaman ira libadihi fahmika maring kawitane pemahaman ira min kitabin saking Al-Qur'an utawa min kitabin ya saking kitab ya saking segala kitab was'ala lan takono temen sapa sira wastafsir al ustad wa truk lan ninggalo sira maing barang badal kang pertelo apa malibadihi fahmika min kitabin saking kitab was'ala lan takono temen sapa sira. Kamu kalau ada yang janggal dengan segala kapasitas kamu jangan malu untuk bertanya. Tanya, Pak Ustadz, Pak nuwun sewu menika pripun? Jangan kemudian kamu pegang apa yang kamu yakini di awal pemahaman kamu. Karena kita sebagai amatir, pulau sampeyan sing amatir itu sangat mudah untuk salah paham. Orang yang salah paham atau memiliki pemahaman yang salah, padha ae yo. Doa itu kan angel. Gampang di wong gak ngerti apa-apa, kambek ngerti tapi keliru. Iku kaya wong ngapalne Nasara yansiru. Terus nasron fahuwa mansurun wadaka nasirun. Hafal dia rekam dengan baik itu, mancap tenan ning ati dan kemudian disalahkan sama orang lain. Salah iku hafalanmu. Enggak. Hadza as-shawab. Kafir gue, motor ya, kira-kira Nasoro malah kafir. Loh, paham nggak gue? Ketika kamu memahami sesuatu dan kamu ragu di sana, jangan ragu untuk tanya. Makanya betapa pentingnya yang namanya musyawarah, yang namanya mudzakarah, yang namanya bahsu dan lain sebagainya. Itu penting. Faktornya di situ. Kamu jangan terlalu percaya dengan mata kamu ketika membaca sesuatu. Itu loh. Makanya ada bahasa mangkana syaikhuhu kitabah fakhata'uhu aksar min shawabih. Ya, mangkana syaikhuhu kitabah fakhata'uhu aktsaru min shawabih. Siapapun yang gurunya adalah buku-buku, maka kesalahannya pasti jauh lebih banyak. Kekeliruannya, mengkhawatirkannya pasti jauh lebih banyak. Makanya Al-Imam Al-Gharafi mengatakan al-jumud alal mangkulat abadan, dolalun fitin. Kita penting untuk menambah pengalaman kita dengan baca. Tapi ketika kita tidak banyak berkomunikasi dengan guru-guru kita, dengan teman-teman sekelas kita, untuk membahas apa yang kita baca, untuk memusyawarahkan apa yang kita baca, itu selamanya hanya akan menghasilkan kesesatan pada kita. Dan hanya menjauhkan pemahaman kita akan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita para pendahulu-pendahulu kita. Wajahlun bimaqasidil ulama al-madiyin. Oh no. Qabil kitabak qabla waqti mutala'ah bisahihi kutbin wadihin qad uwila. Qabil banding no sapa sira kitabaka ing kitab ira qabla waqti mutala'atin ing dalam sadurunge wektu mutalaah bisahihi kutbin kelawan kitab-kitab kang sahih, kitab-kitab kang bener, yo tulisane, yo cetakane, harokate dan lain sebagainya. Wadihin kang bertelo apa sahih, qad uwila
kang temen-temen den gawe tetanggenan apa sahih. Kenapa kitabnya minimal 3 lah ya, dengan bab yang sama atau dengan kitab yang sama. Tujuannya hanya untuk memastikan bahwa siapa tahu ada potensi-potensi salah tulis, salah cetak, ya kan? Apa meneh kitab-kitab yang dari sononya sudah ada harokatnya, paham ora? Mergo sapa sing jamin bose percetakan melu belajar sorob? Mu'alifnya, nadimnya sudah tepat. Lah percetakannya nggak ikut ngaji loh. Saya tidak pernah melihat mereka belajar sama Pak Huril misalnya. Kan bahaya. Talik mirarat madnahu qabla syuruh fa innahu aula wa ahsanu mau'ila. Wala fahmu sadrin min mutunin ahsanu min ashri asdurin min syuruhin fakbala. Talik ningalono sapa sira miraron kelawan bola bali. Coba diulang berulang-ulang berkali-kali matnahu ing matane kitabak. Matnahu ing matane kitabak. Qabla syuruhi sadurunge buka pira-pira syarah. Fa innahu krana sak tenane ya Allah ya Rabbi ya Karim. Fa innahu krana sak tenane mutalaatil matan. Matane langsung fa innahu krana sak tenaning matan kedawan fa innahu krana sak tenaning matan iku aula luweh utama wa ahsan lan luweh bagus apane mau ilan nggon baline karena apapun matan jauh lebih istimewa dan insyaallah langkung barokah. Wala fahmu sadrin lan yakti utawi paham sak sater mimutunin sangging pira-pira matan iku asan luwih bagus min asyri asturin tinimbang 10 pira-pira sater min syuruhin sangking pira-pira syarah. Fakbala mongko nampa temen sapa sira. Hanya paham satu baris saja dari kitab matan itu jauh lebih istimewa daripada kamu memahami menghafalkan 10 baris dari kitab syarah. Walhasil ini untuk mengingatkan kita betapa pentingnya kita menghargai para pendahulu yang menciptakan semuanya, yang memberikan ide untuk lahirnya semua hal yang memudahkan kita hari ini. Apa tak aku tahu kelingan Gus Yusuf yang tahu apa ya? Jas hijau. Jas hijau. Lek jas merah itu kan jangan sekali-kali lupa sejarah. Apa tak lali aku? Jas hijau itu pokoknya jangan sekali-kali lupa jasa ulama. Apa ngono apa piye lali aku. Ya walhasil ini adalah satu pembelajaran bagi kita semua. Untuk terus berterima kasih kepada para pendahulu kita. Ya kepada para pahlawan-pahlawan kita misalnya ketika ya karena kita di Indonesia tuh kita ini bisa ngaji seperti ini, kita ini bisa kemudian hidup setenang ini dengan situasi senyaman ini. Ala kulli hal harus ingat bahwa dalam setiap momentumnya kita harus ingat bahwa ini adalah hasil jerih payah yang luar biasa yang dilakukan oleh para pendahulu kita untuk kita, para cucu-cucunya, untuk kita para generasi berikutnya. Mbak awake dhewe mbiyen wis kok ngopi bom musuhe. Saiki ngopi kambek dolanan mercon. Apa? Saiki wong panik bingung engko bengi nggugah sahur gawe apa akhirnya gawe ide sonhor. Biyen gak perlu son-sonan, bome teko. Luwih efektif. Tangi mesti. Lah bom minimal senggugah malaikat. Marabuka. Wa man nabiyuka. Luar biasa betul bagaimana beliau-beliau itu dulu berjuang untuk kita semua. Maka kita berkewajiban penuh selain berterima kasih, tapi tidak hanya itu, kita juga berkewajiban penuh untuk meneruskan pembangunan atau apapun yang dicita-citakan oleh beliau-beliau.
sebagai para pendahulu. Itu dari jasa-jasa para pahlawan. Belum pahlawan hakiki kita sebagaimana para ulama itu yang mengantarkan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya maka penting kuwi. Wabda ya kuwi. Wabda bi fardil aini summa amal bihi summal kitaba fa sunnatan murattila. Wabda lan ngawitono sapa sira bi fardin kelawan bi fardil aini kelawan bibinau. Fardu ain bibinau ilmu-ilmu kang mertelake fardu ain. Maksudnya ngono lho. Bi fardil aini kelawan bibinau fardu ain yakni ilmu-ilmu kang mertelake fardu ain sumakmal nuli ngamalno sapa sira bihi kelawan fardil ain. Summal kitaba nuli bibinawa sira ing Quran fasunnatan nuli ing sunnah yakni ahadits an-nabawiyah murattilan hali alon-alon sapa sira. Semua itu ada prosesnya. Barang-barang sing wajib dahulukan dulu, kemudian kesunahan-kesunahan, kemudian yang lain. Terus wa'atsbi ya ta. Wa'atsbi lan ngenut wurenono sira. Bi ilmil fikhi kelawan ilmu fikih. Setelah yang wajib kita pahami, tolong dalami ilmu fikih. Summa usulihi nuli usul fikih, summal bawaki nuli pira-pira ilmu kang keri rai ngreksa sira. Rai ngreksa sira tajrijan ing mangkat-mangkat bila hale nyoba sapa sira bila hale nyoba sapa sira. Kalau keilmuan fikih, 3 ilmu utama, ya gampangane Al-Qur'an was sunnah wal fikhi sudah benar-benar kamu kuasai kemudian kamu amalkan, kamu mulai kembangkan pendalaman terhadap ilmu-ilmu yang lain. Coba saja ilmu-ilmu yang lain itu menarik mesti. Kalau kamu tidak mampu jadi pakar, minimal kamu bolehlah jadi orang yang paham dasar. Santri ya paling enggak takoi ilmu mantek itu apa? Ya paling enggak dasarnya tahu lah. Ilmu balaghah itu apa? Ilmu bayan itu apa? Ya paling enggak dasar-dasarnya tahu. Ah begitu. Kira-kira begitu. Ojo terus kayak bocah kelas 4 ngowah. Iki apa? Sing ngerti-ngerti bar. Yes. Selamatan. Wa ulumu wala iki ono iki. Ha iki cocok iki. Wa ulumu adabin malah ono malah. Wa ulumu adabin samaniyatun lughah, sarfun wa nahwun wal ma'anil mufdhala. Lah iki. Kalau 3 ilmu pokok tadi mulai apa namanya? Al-Qur'an, al-hadis, al-fikih sudah kamu pahami dengan betul. Kamu kalau mau kembangkan bagus, di antaranya adalah ilmu adab. Wa ulumu adabin utawi piro-piro ilmu adab. Iku thamaniyatun walu lughatun nyatane ilmu lughah, ilmu kamus. Pokoke ora turu nek urung belajar munjid kamera, Delok munjid diapalne. Iki ngomong ndelok gambare bodoh tenan panjenengan. Sarfun lan ilmu saraf wa nahwun lan ilmu nahwu wal maani lan ilmu maani al mufdhala kang den utamaake apa al maani. Wa kadzalan iku kaya mengkono lughah bayanun utawi ilmu bayan wal badi'u lan ilmu badi' wa qafiyah lan ilmu qafiyah yakni akhire bet wa kadza lan iku kaya mengkono qafiyah arudun utawi arud utawa kadza lan iku kaya mengkono lughah balik langsung ning awal gak masalah arudun utawi arud. Banyaklah keilmuan yang harusnya kita pahami, mulai ilmu bahasa, gramatika, bahasa dan lain sebagainya sampai tego ilmil balaghah yang mencakup di sana ada maani, ada bayan, ada badi dan lain sebagainya. Termasuk nek pancen pas longgar belajar arut, naktek, paham ora? Seru iku yoan ben gak gadok lamun to cetok apa jenenge iki? Apa ngene iki jenenge? Nazam siiran ya ta? Ben ora plonga karo iya ngono. Fadluban ha mongkono priya temen sapa sira ing ulumi adab gal mujmalan hale den kukuhake apa ulum.
Wa furuha utawi pira-pira pang-pangane ulum utawa langsung ing samaniyah ya gak masalah terserah. Kalau tadi apa ya samaniyah ya ndak apa-apa, ulum ya ndak apa-apa. Iku insya nasrin nyuku lagi kalam nasar. Bagaimana menata bahasa? Wa nidhami lan kalam nadham. Wa muhadharatun lan ilmu muhadharah. Kowe ngerti muhadharah apa gak? Ilmu kisah-kisah, ilmu tarikh, sejarah, kisah-kisah masa lalu dan potensi-potensi yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Iku muhadharah iku, paham kan? Ilmu apa jenenge ngono iki? Gak ero aku lek bahasa Indonesia bahasa Jawa nih. Ya pokoknya ya wis apa ngene? Wa muhadharatun lan ilmu cerita-cerita. Ha wis ngono. Kowe awakmu paham ngono tok ae. Mergo wajahmu iki gak menunjukkan wajah wong paham. Paham? Pokoknya ngono kuwi. Walhasil muhadharah itu adalah mestine enek sakai kuwi. Cek. Ilmul muhadharat huwa ma'rifatul qisas wal hikayat. Mengetahui cerita-cerita masa lalu dan kisah-kisah masa lampau. Penting ora itu? Penting ora? Penting untuk pembelajaran dan untuk kehati-hatian bagi kita. Satu sisi untuk itiat, untuk i'tibar, tapi di sisi yang lain ini juga untuk kehati-hatian kita juga bagaimana kita melangkah ke depannya. Karena pengalaman orang-orang masa lalu harus menjadi guru bagi kita. Sampai lha kowe yo ngono. Bagaimana kamu tahu kalau api itu panas? Oh gampang, cekel ae. Bodoh. Kan nenek bahasa pengalaman adalah guru yang kenapa kalau hal-hal yang bersifat sial kita harus melakukannya sendiri? Loh, paham maksudku Borawe? Lah iya, i'tibar itu kan di situ. Oh ternyata kalau orangnya itu begini, maka akan berakhir seperti ini. Dan kita harus i'tibar. Kita harus itiat. Bahasa Inggrisnya ngalap perkeling. Loh, artinya kita nggak harus melakukan. Lah iya saya kira-kira kalau kita habis ini, kita setelah sahur untuk lebih afdol, sebelum imsak kita minum baygon bagaimana? Supaya nanti kalau kita istirahat, kita tidak diganggu oleh nyamuk-nyamuk yang berkeliaran. Piye? Apakah itu harus kita coba semua? Maksudku berapa? Tidak semua hal itu harus kita coba, tapi semua hal harus menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa orang itu berhasil? Makanya kan la ta'jaban min halikin kaifa hawa bal fa'jaban min salimin kaifa naja. Kan wis enak kan? Itu nasihat yang penting bagi kita. Kamu jangan kemudian fokus, bingung, ngurusi bahkan kenapa orang bisa jatuh. Atau bahkan pengen nyoba ikut-ikutan jatuh. Wonge mlaku rono kejeglong, boleh kejeglong dlasar. Kowe nyapa rono? Enggak, ini anu. Jarang-jarang loh. Ada orang jatuh di sini, mau jajal sampai kowe tiba. Buat apa? Bal fa'jaban min salimin kaifan aja. Kita hanya diperintahkan untuk terus memperhatikan bagaimana para pendahulu kita kok bisa selamat sampai akhir. Kok bisa lolos itu bagaimana ceritanya. Nggak usah terlalu. Gini loh, gampangannya awakmu ora usah sering-sering buka kitab Fir'aun. Tapi awakmu coba sering-sering buka bagaimana perjuangan Mbah Nabi Musa. Dan langkah-langkah yang harus beliau ambil untuk mengantarkan beliau pada situasi itu. Kira-kira begitu. Terusannya apa? Terusannya apa itu? La taghtarir biwuku'i ahli zamanina fi mantiqin summal galam. La taghtarir biwuku'i ahli zamanina. Oh, fi mantiqin summal kalam tawakhala. Benar, mencolot ternyata.
La taghdarir ojo kejlomprong sapa sira biwuku ahli zamanina kelawan tumibane ahli zaman kita fi mantikin ing dalam ilmu mantik. Summa tawaghala nuli ngedoi nuli ojo ngedoi berarti summa tawaghala nuli ojo ngedoi sapa sira al kalama ing ilmu kalam yakni ilmu tauhid. Kita harus menghindari ilmu mantik yang digubah atau dipahami atau diambil dari apa yang menjadi keusilan al-falasifah, yakni al-makhlud bidolalatil falasifah al-mukaffirah, yang pikiran-pikirannya tidak malah membuat kita semakin yakin dengan Allah, tapi membuat kita sembrono terkait hal-hal yang bersifat uluhiyah. Itu yang harus kita hindari. Tapi kalau ilmu mantiknya tidak berbau-bau itu penting untuk raddi syukuk fi ilmil kalam. Tadi kan dikatakan ilmu kalam penting kamu pelajari, ilmu tauhid itu penting kamu pelajari, dan kamu harus punya bangunan mantek di sana untuk merangkai itu semua. Makanya penting, kan kita banyak kitab-kitab mantek kita sebetulnya. Tali akhi Ihya'a Ghazalin tanal fihi syifa min kulli da'in a'dhala. Tali ningalono sira akhi he dulur ingsun. Tali ningalono sira akhi he dulur ingsun Ihya'a Ghazalin ing Ihya'i Imam Ghazali tanal mongko merkoleh sapa sira fihi ing dalem ihya asyifa ing kewarasan min kulli da'in saking saben-saben penyakit a'dhala kang angel tambanane apa dak. A'dhala kang angel tambanane apa dak. Jangan jauh-jauh dari kitab Ihya. Kitab Ihya, kitab yang saya sangat penting. Semua hal yang penting dan harus kita hindari untuk keberhasilan kita fid dunya wal akhirah semuanya dijelaskan secara detail dalam kitab Ihya. Makanya didawahkan layat anu fil Ihya illa dhallun mudillun. Tidak ada yang ingkar terhadap kitab Ihya kecuali orang ini sesat dan menyesatkan. Bahkan ada beberapa ulama kita mengatakan lau ba'asallahu al-amwat lama ausau al-ihya illa al-ahya illa bima fil ihya, ngono lho. Lau ba'asallahu al-amwat lama ausau al-ahya illa bima fil ihya. Kalau toh kita bisa komunikasi dengan beliau-beliau yang sudah wafat, maka pasti beliau akan berpesan terkait apapun yang ada dalam kitab Ihya. Ihya pokoknya. Niku ana syiiran niku bi Ihya Ulumuddin tahya qulubuna wa yukshafu anna ghammuna wa kurubuna kitabun hawal ilma alladhi huwa nafi'u mu'allifuhu ustaduna wa tabibuna. Hati kita akan hidup ketika kita matlaah kitab Ihya. Semua keprihatinan kita, kegalauan kita akan mudah untuk diselesaikan dengan matlaah kitab Ihya. Kitab yang mencakup ilmu-ilmu nafi' yang dikarang oleh ustaduna wa tabibuna, ya ustad, ya tabib, ya profesor, ya dokter. Kitabun Hawa, ini bahaya apa? Bi Ihya Ulumuddin tahya qulubuna wa yukshafu anna ghammuna wa kurubuna. Apa berarti? Hah? Tawilun. Apa tuh? Makanya menarik ilmu arut itu. Pas nganggur belajar ilmu arut, paham ra? Kene iso naktek. Kitabun hawala ilmal kitaba wa hawa ilmal kitabi wa sunnati wa maqalahu awwahuna wa munibuna mawarisu aslafin lana wa immati
malau wa ala atharihim mustajibuna. Cukup. Kitab ini, kitab Ihya itu mencakup Quran hadis. Dan makalah-makalah para pendahulu kita. Minal ashab, minat tabi'in, adba'i tabi'in, dan ulama-ulama terdahulu. Ini adalah warisan dari para pendahulu kita. Dan wa ala atharihim mustajibuna. Siapapun hari ini yang kita lihat menjadi tokoh-tokoh agama yang top-top, itu semuanya pasti meneruskan apa yang ada di dalam kitab Ihya. Wah enek pondok kok gak maca kitab Ihya iki enek. Diarani pondok yo wajib maca Ihya. Iya, mesti mau ndelok ning ndi mesti ana sing ngaji Ihya. Ning ndi pondok endi ae. Pasti dibaca itu kitab Ihya. Angger pondok tenan lho ya. Kul ba'da dzalika min halalin la syubah ma la yadhummu syar'u dzalika hulila. Wah iki perpanganan iki. Wis lah kene sik ilahuna wallahu taala alam bisawab.